kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi oleh Tuhan hari baru bagi kita untuk melakukan aktivitas kita. Sebelum kita melakukannya, mari kita mendengar firman Tuhan pada hari ini Jumat 18 September 2020, yaitu yang tertulis pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekristenan bermakna hubungan pribadi dengan Kristus. Di dalamnya kita melihat hanya ada dua pribadi yang terlibat di dalamnya, yaitu orang percaya dan Kristus. Namun demikian, bagaimana seorang percaya memperlakukan dan mengasihi saudara seiman? Terkait juga di dalam relasi itu. Ketika seseorang menjadi Kristen, ia tidak lagi dikuasai dosa. Ia mulai melakukan apa yang benar dan mulai mengasihi saudara di dalam Kristus. Kasih bisa menjadi indikator keselamatan di dalam diri seseorang. Maka sebenarnya kita tidak perlu terkejut bila dunia membenci kita. Tetapi kita harus heran bila ada kebencian di dalam tubuh Kristus. Yohanes memakai kisah Kain sebagai contoh kegagalan dalam mengasihi. Kain gagal karena tidak beriman. Lalu lahir ketidaktaatan yang berakhir pada kebencian. Lahir kesombongan yang menghasilkan panas hati. Kebencian dapat ditunjukkan secara aktif maupun pasif. Di mata Allah, membenci saudara sama dengan membunuh dia di dalam hati. Perbedaan kebencian dan pembunuhan terletak pada tindakannya. Sikap hatinya sama. Walau tidak melakukan tindakan membunuh secara langsung, mungkin karena takut dihukum, terselip harapan bahwa orang itu bisa lenyap. Penolakan terhadap seseorang juga berarti memperlakukan orang itu seolah dia telah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mereka yang menyatakan diri sebagai Kristen harus saling mengasihi. Ini bukan tugas, ini bukti kekristenan sejati. Di mana tidak ada kasih, di situ iman mati. Bila kita tidak mengasihi saudara seiman, orang Kristen macam apa kita? Kasih sejati bukan hanya ada di dalam hati atau mulut, tetapi dinyatakan melalui tindakan. Ujian mengasihi bukan hanya melakukan tindakan yang dramatis dan heroik. Berbagi makanan dengan mereka yang kelaparan atau berbagi rezeki dengan mereka yang kekurangan merupakan tindakan kasih yang nyata. Jangan biarkan kasih kita hanya ada di bibir tanpa aksi nyata. Kita harus menyatakan kasih dalam tindakan dan kebenaran, dalam aksi dan dalam kejujuran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.